Mari silakan buka Alkitabnya di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 6, mulai kita baca ayat 43 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang buruk, dan juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenali dari buahnya, karena bukan dari semak duri mereka mengumpulkan buah ara, ataupun dari belukar mereka mengumpulkan buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Dan mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Ia menggali dan memperdalam serta meletakkan pondasinya di atas batu karang. Dan terjadilah banjir besar melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Namun orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi, yang ketika banjir melandanya, dan seketika itu juga dia roboh, dan kehancuran rumah itu sangatlah parah. Dan jauh membaca firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukan dalam hidup kita firman itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tema kita pada saat ini, yaitu menjadi pribadi yang baru di dalam Yeshua HaMashiach. Setelah saya membaca dan renungkan kebenaran firman Tuhan, saya menemukan beberapa hal di dalam Alkitab ini, di dalam kitab suci ini, yang adalah firman kebenaran ini kepada kita pada saat ini. Jadi minimal ya, ada dua jenis manusia atau ada dua pribadi di dalam renungan kita ini, di dalam firman Tuhan. Ada pribadi atau ada manusia, ada orang yang di luar Kristus, memiliki ciri-ciri, memiliki sifat-sifat, memiliki karakternya sendiri. Lalu ada yang kedua adalah ada pribadi yang di dalam Yeshua HaMashiach atau di dalam Yesus Kristus, juga memiliki karakter dan pribadi atau sifat-sifat, ciri-ciri khas. Jadi kita bahas dua pribadi yang berbeda ini, sekalipun dia sama-sama manusia, tapi memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat-sifat yang berbeda, memiliki ciri khas yang berbeda. Apa sebab? Karena Tuhan tidak melihat apa yang dapat dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu hati. Hati yang dinilai dan dilihat oleh Tuhan, saudara-saudara. Kalau begitu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pribadi di luar Kristus. Bagaimana pribadi yang di luar daripada HaMashiach itu? Bagaimana karakter dan ciri-cirinya? Dan saya mendapatkan di dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 49. Ternyata pribadi di luar Kristus itu, pribadi yang pertama adalah dia mampu melihat kesalahan orang lain, tetapi dosanya, kejahatannya, pelanggarannya sendiri disembunyikan, dan seakan-akan dia orang saleh. Yang kedua, pribadi yang di luar Yeshua HaMashiach adalah ayat 43. Dia menghasilkan buah yang
Artinya apa saja yang dilakukannya buruk. Dia menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi dia walaupun dia menghasilkan perbuatannya buruk, perbuatannya jahat, itu selalu dianggap benar, selalu dianggap saleh, selalu dianggap baik. Apa yang dia lakukan itu baik menurut kelompoknya dia, menurut sesamanya dia. Yang ketiga, pribadi di luar Kristus ini mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ayat 45. Karena memang di dalam hati. Jadi hati yang jahat itu dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam. Perbuatan jahat itu dari dalam hati baru dikeluarkan. Hal yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 46. Orang di luar Hamasya, orang di luar Kristus adalah mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ini sama seperti orang Farisi. Ayat 46. Mereka bicara tentang Tuhan, mereka bicara tentang surga, mereka bicara tentang agama, mereka berbicara tentang hidup yang baik, tapi mereka tidak lakukan. Mereka pintar menasihati, tapi mereka tidak lakukan. Yang kelima, mencari-cari kelemahan orang. Di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Saya bacakan ayat 41 ini. Lukas pasal 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balau di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Itu siapa yang mengatakan itu? Adonai Yesus Hamasya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang keenam, memiliki di luar, orang yang di luar Hamasya ini memiliki iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Mereka tidak bisa melihat orang lain berhasil, mereka iri hati. Yang ketujuh, mentaati beragama atau taat beragama seperti orang Farisi ayat 2, Matius pasal 23. Tetapi sebetulnya mereka jauh daripada akidah-akidah agama itu. Mereka jauh daripada ajaran-ajaran agama tersebut. Mereka jauh daripada dogma-dogma agama tersebut. Mereka jauh daripada kebenaran hakikat agama tersebut. Makanya Adonai Yesus Hamasya tidak mengajarkan agama, tapi memberikan kasih-Nya kepada umat manusia. Adonai Yesus Hamasya tidak membedakan agama, siapapun dia. Nggak membedakan warna kulit, nggak membedakan golongan sosial, nggak membedakan status ekonomi. Dalam 1 Korintus 13 ayat 5, Paulus katakan, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat. Ini yang Paulus jelaskan salah satu ciri kasih, atau salah satu bagian daripada kasih itu. Bahwa kasih itu tidak mencari pada dirinya sendiri. Dia enggak iri hati terhadap orang lain. Dia enggak menghasut. Ia tidak menghitung-hitung yang jahat terhadap orang lain. Nah, kita masuk sekarang kepada pribadi yang ada di dalam Yesus Hamasya atau yang ada di dalam Kristus. Rupanya berbeda jauh, sangat bertolak belakang. Jadi pribadi yang ada di dalam Hamasya Yesua atau di dalam Yesus Kristus itu, pertama dikatakan ia menjadi garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16.
Dia menjadi garam. Kalau menjadi garam dan terang itu menerangi, menjadi terang itu menerangi. Kalau menjadi garam itu mengawetkan, memberikan sedap, membuat enak, mencegah kebusukan. Yang kedua, ia mengasihi tanpa syarat. Nah, itu makanya kasih agapi itu, kasih agapi dari Tuhan Adonai Yesua dari sorga, yang turun dari sorga, itu yang disebut dengan kasih kekal tanpa batas. Tidak ada balas, dia nggak minta. Jadi kalau dia udah memberi kasihnya kepada kita, nggak minta lagi pembalasan. Yang Tuhan minta kepada kita, memberikan diri kita kepada dia untuk memuji dan menyembahnya. Yang ketiga, ia menjadi pelaku firman. Ia menjadi pelaku firman yang hidup. Yang keempat, dia mendahului dalam memberi hormat terhadap orang lain. Roma pasal 12 ayat 10. Dia selalu menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dia tidak menjolimi orang lain. Dia tidak menakut-nakuti orang lain. Ketika dia datang, orang lain menanti-nantikan, merindukan dia. Tapi yang di luar Kristus tadi, ketika dia datang, orang pada kabur semua, orang pada takut semua. Orang menjauhkan diri daripada dia. Yang kelima, orang yang di dalam Yesus Hamasiah itu, ia suka memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Jemaat-jemaat yang ada pada zaman para rasul-rasul, mereka suka memberi. Makanya pelayanan Rasul Paulus, Rasul Petrus itu berjalan dengan baik karena ada pantungan, ada dana, ada gerakan dari umat, dari Tuhan, menggerakkan hati mereka untuk dapat memberikan. Jadi melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Yang keenam, ia suka merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Orang yang di dalam Tuhan itu suka merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman, menjadikan dabar Elohim itu menjadi makanan rohaninya. Makanya Adonai Yesus mengatakan manusia nggak hidup dari setiap roti saja, dari lehem saja, tapi dari setiap dabar Yahweh, dari dabar Elohim, dari firman Tuhan. Manusia itu kenyang dari firman Tuhan. Mazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang maupun malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia tidak akan didatangi oleh masa yang kering. Yang ketujuh, ia bekerja memberi buah yang tetap. Kalau yang tadi memberikan, kalau yang di luar Kristus tadi memberikan buah yang buruk. Kalau ini memberikan buah yang tetap. Kenapa tetap? Karena buahnya itu enak, manis, segar. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Hal yang ke-8, kalau orang yang di dalam Tuhan, orang yang di dalam Kristus, memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Ia memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia menghasilkan kasih, menghasilkan kesabaran, pengendalian diri, ya, kemurahan, ada sukacita di dalamnya, ada 9 buah roh di situ. Enggak menghitung-hitung kesalahan orang lain, mengampuni, memberi dengan penuh sukacita. Dia tidak pernah berkekurangan. Dan yang ke-9 adalah memiliki kehidupan doa yang teratur dalam ketekunan. Nehemia berdoa setiap hari itu 3 kali, pagi, siang, malam.
Para rasul berdoa 7 kali dalam sehari. Abraham berdoa 7 kali dalam sehari. Esther berdoa di dalam Yeremia pasal 1 ayat 6 dan 10 dikatakan begini. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, tujuan doa pertama adalah pengakuan terhadap Tuhan yang hidup. Dan doa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, supaya pandemi ini cepat berlalu, dan supaya pemulihan ekonomi dapat daripada pandemi COVID-19 ini cepat dipulihkan. Daniel pasal 6 ayat 10. Nah, ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Jadi ini ketika ada maklumat, ketika ada peraturan, yang dilakukan adalah berdoa, bukan melawan. Berdoa. Yang terakhir, yang di dalam Tuhan ini ke-10, membangun iman di atas fondasi yang kokoh dan kuat. Sekali lagi, yang terakhir, yang ke-10 ini adalah membangun iman di atas fondasi yang kokoh dan kuat. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Coba bayangkan itu. Ia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia letakkan dasar imannya di atas fondasi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 dikatakan, dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu, dan berhati-hati melakukan semua perintah-perintah yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini, itu luar biasa saudara. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, taat dengan segala perintah Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan yang terbaik dari Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Jadi jangan saudara meremehkan firman Tuhan. Memiliki kekuatan yang kuat menghadapi tantangan. Kalau kita sudah meletakkan fondasi iman kita di atas dasar pengajaran yang kuat, maka kita memiliki kekuatan yang kuat menghadapi tantangan apapun. Sama seperti rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat tadi. Tapi kalau di atas fondasi rumah yang dibangun di rumah yang tidak punya fondasi yang kuat, yang tanahnya labil, imanmu labil, ketika ada goncangan, hancur rumah itu. Yohanes 15 ayat 5 dan 7 dikatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi engkau mengundang Yesus di dalam dirimu, dan Yesus ada di dalam dirimu, firman-Nya engkau perkatakan setiap hari, maka engkau akan berhasil. Ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Oh, itu luar biasa saudara. Dan selama kurang lebih 11 bulan ini, mujizat-mujizat Tuhan, kelimpahan-kelimpahan dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita.
Dan biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau itu menjadi kekuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Adonai Yesus HaMashiach, kita bisa membedakan yang di luar pribadi, orang yang di luar Kristus, orang yang di luar daripada Yesus HaMashiach, dengan orang yang di dalam Yesus HaMashiach. Ada perbedaannya. Maka tetaplah di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin.